Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Yusuf harap semuanya sehat dan siap untuk menerima pembelajaran kali ini. Ya, di video pelajaran kali ini Pak Wisnu akan menyampaikan materi tentang menggambar. Nah, menggambar semuanya pasti di sini pernah menggambar dan suka menggambar. Ada yang suka menggambar hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, misalkan di sini Pak Wisnu akan sedikit menggambar atau sedikit menunjukkan ke kalian tentang menggambar. Mana ya ini? Oke. Kali ini Pak Wisnu mau menggambar apa ya? Nah, misalkan Pak Wisnu menggambar ini. Nah, Pak Wisnu menggambar kotak kotak pensil. Oke, kotak pensilnya Pak Wisnu itu berbentuk kotak. Nah, seperti ini. Ini bisa disebut dengan gambar kotak pensil. Misalkan Pak Wisnu kalau pengen lebih jelas lagi, Pak Wisnu tulis kotak pensil. Oke, boleh seperti ini. Ini gambar sebuah kotak pensil. Atau mungkin Pak Wisnu ingin menggambar ini, menggambar rumah. Nah, Pak Wisnu akan menggambar rumah. Kira-kira rumahnya berbentuk seperti ini. Apakah ini sudah juga merupakan gambar rumah ya? Nah, misalkan Pak Wisnu menggambarnya seperti ini. Nah, ini juga bisa disebut dengan rumah. Lalu kita tambahkan atap di atasnya. Nah, seperti ini juga bisa kita sebut dengan rumah. Lalu Pak Wisnu ingin menggambar apa lagi ya? Oke, Pak Wisnu ingin menggambar sebuah kursi. Kali ini kursi. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak Wisnu menggambarnya? Oke, seperti ini saja. Oke, kira-kira ini kursi. Apalagi ya yang bisa Pak Wisnu gambar di sini? Pak Wisnu ingin menggambar satu lagi, yaitu menggambar ikan. Nah, oke. Pak Wisnu ingin menggambar ikan. Nah, bentuknya seperti ini, sudah mirip ikan. Lalu dia punya garis di tengahnya. Nah, punya mata. Lalu memiliki mulut. Nah, dan juga ekor.
Oke, ada sedikit sirip di atas dan bawahnya. Nah, ya sudah mirip ikan. Oke, biasanya kalau ikan itu ada sisik-sisiknya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ini bisa juga dikatakan sebagai ikan, gambar ikan. Oke, kira-kira apa persamaan dari keempat gambar yang Pak Wisnu, keempat benda yang Pak Wisnu gambarkan ini? Ya, persamaannya adalah semuanya digambarkan dari satu sisi. Nah, dari satu sisi. Nah, ini kotak pensilnya cuma dilihat dari atas saja. Lalu rumahnya ini cuma dilihat dari depan. Kursinya dilihat dari sampingnya saja. Dan ikannya hanya dilihat dari sebelah mana ini kalau kita lihat. Dari sisi sebelah kirinya. Nah, jadi ikan sebelah kirinya saja. Oke. Nah, kira-kira gambar yang seperti ini, ada yang tahu nggak disebut gambar apa? Ya, gambar yang seperti ini disebut gambar dua dimensi. Nah, gambar yang seperti ini cuma punya panjang dan lebar saja. Nah, selanjutnya Pak Wisnu akan mengenalkan kepada kalian gambar lain. Pak Wisnu akan menggambar sebuah gambar lain. Nah, kira-kira kalau sebuah kotak pensil, oke, sebuah kotak pensil dari sudut pandang yang lain. Nah, misalkan Pak Wisnu punya sebuah kotak pensil. Kotak pensilnya seperti ini. Nah, kotak pensilnya seperti ini kira-kira yang Pak Wisnu miliki. Oke. Nah, ini kotak pensil juga sama seperti yang tadi. Pak Wisnu tulisi biar lebih mirip. Kotak pensil. Nah, ini kotak pensil. Oke, lalu tadi Pak Wisnu menggambar rumah. Nah, kali ini Pak Wisnu juga akan menggambar sebuah rumah. Rumahnya kira-kira ini terlalu oke. Rumah agak berbeda dengan yang tadi, tapi masih sama-sama sebuah rumah. Mana ya? Oke, kira-kira di sini. Ini rumahnya. Nah, ini kalau ini cuma dari depan lah. Kalau ada sampingnya kira-kira bentuknya bagaimana ya? Nah, perlu kita tambahkan. Ini kita buat garis. Nah, oke.
Nah, ini merupakan rumah yang terlihat juga bagian sampingnya. Lalu tadi Pak Wisnu menggambar kursi. Wah, kalau kursi ini agak susah ini sepertinya. Tapi coba kita buat saja, nggak apa-apa. Oke, kali ini membuat kursi. Kursi. Oke, mana ya? Oke, ini saja. Nah, oke. Ini kursinya sedikit jelek. Nah, tidak apa-apa. Yang penting bisa menunjukkan kira-kira bagaimana bentuk kursi itu kalau dilihat dari depan dan agak samping. Jadi, yang sampingnya itu masih kelihatan, itu kira-kira bagaimana bentuknya. Oke, lalu ada bagian yang agak di atasnya, tempat senderannya. Nah, ini kursi kalau dilihat dari depan dan agak samping. Ini kotak pensil, ini rumah. Oke. Rumahnya mungkin ada segitiganya lagi di depannya sini. Nah, biar lebih manis sedikit. Lalu ada ikan. Wah, kalau ikan ini agak sulit ini. Oke, misalkan ikan. Ikannya kira-kira seperti bentuknya. Oke. Lalu dia siripnya. Oke, bentar. Siripnya agak bengkok. Karena dia renangnya agak menyamping. Nah, kita buat matanya. Dan kadang di samping ini juga ada siripnya.
Nah, biasanya ada. Oke, ini sirip sampingnya dan ini juga ada sirip bawahnya. Nah, kalau terlihat seperti ini iklannya jadi terlihat sedikit mempunyai apa ya? Sedikit dari samping. Nah, kalau seperti ini. Nah, kalau nama yang seperti ini berarti kira-kira disebut gambar apa? Ada yang tahu? Gambar yang memiliki sedikit sedikit bagian terlihat dari samping, atau gambar yang menunjukkan kalau ini nggak cuma terlihat dari depan aja atau satu bagian, satu sisi. Nah, gambar-gambar seperti ini disebut dengan gambar 3 dimensi. Nah, ini terlihat kalau dia berbelok, terus ini punya yang namanya sirip. Siripnya ini terlihat juga yang samping. Dia sedang berenang berbelok ini. Oke, sekarang bisa kita bandingkan. Nah, kalau ini kan tadi semuanya lurus dari samping tok. Kalau ini, nah, ini merupakan disebut gambar 3 dimensi untuk yang bawah ini. Kalau saya kasih tulisan. Jadi, gambar yang terlihat bagian sampingnya. Nah, dari sisi samping ini disebut gambar 3 dimensi. Sedangkan gambar yang hanya terlihat satu sisi, yang hanya ada panjang dan lebarnya, hanya panjang dan lebar. Nah, ini gambar yang cuma ada panjang dan lebarnya. Kalau sisi panjangnya itu sisi yang ke atas, nah, dan lebarnya itu sisi yang ke samping. Nah, semuanya ini hanya panjang dan lebar. Sedangkan gambar 3 dimensi itu memiliki apa? Panjang, lebar, dan tinggi. Oke, bisa kita lihat di sini kita bisa menggambarkan 3 bagian. Ini ada panjangnya, nah, atau mungkin panjangnya yang sebelah sini. Nah, ini panjang, ini lebar, terus ada juga bagian yang ke atas. Nah, panjang, lebar, tinggi, seperti itu. Nah, ini kursinya juga punya. Ini panjang, lalu ini bagian yang lebar, dan ini tingginya kursi. Nah, terlihat semuanya. Kotak pensilnya juga sama. Ini ada bagian yang panjang, nah terus ada bagian yang lebar, ada yang tinggi. Jadi 3 bagian ini terlihat semua. Untuk yang ikan ini memang kurang begitu terlihat, tapi kalau gambarnya model seperti ini juga bisa disebut dengan gambar 3 dimensi. Tapi yang paling terlihat ya di ketiga benda ini. Oke, nah kalau ini kan tadi cuma rumahnya kan nggak punya ini cuma tinggi dan panjang, nggak ada lebarnya. Nah, ini juga kursinya cuma tingginya saja dan panjangnya. Jadi maksudnya 2 dimensi hanya ada panjang dan lebar, atau panjang dan tinggi. Jadi tidak terlihat 3 bagiannya. Nah,
Kalau 3 dimensi ada panjang, lebar, tinggi, semuanya terlihat seperti itu. Oke, coba kalau kita cari sekarang, kira-kira gambar apa yang bisa kita lihat atau kita temukan. Nah, oke, gambar 3 dimensi yang lain coba yang bisa kita temukan. Seperti apa contohnya gambar 3 dimensi itu? Oke. Wah, ini contoh-contoh yang luar biasa yang bisa kita temukan di Google ini. Nah, seperti yang ini. Nah, ini merupakan contoh dari gambar 3 dimensi yang sederhana. Jadi gambar perumahan sederhana, gedung-gedung sederhana yang 3 dimensi. Kalau yang lain ini sudah sangat luar biasa untuk bisa menggambar seperti ini. Oke, sekarang kalau ini. Nah, kalau ini sebuah bunga. Bisa kita dikatakan bagaimana ini? Nah, ini merupakan gambar 2 dimensi. Nah, oke. Atau mungkin ini sekarang. Kalau kotak ini kotak yang digambar secara 3 dimensi. Jadi ada panjang, tinggi, sama lebarnya juga. Nah, ini gambar apa ini? Gambar tempat minum atau kendi. Kendinya digambar secara bagaimana ini? 3 dimensi. Oke, jadi seperti itu. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Utamanya adalah perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi biasanya terlihat kira-kira dia kayak punya panjang, punya lebar. Nah, seperti ini juga. Ini juga merupakan contoh gambar 3 dimensi. Oke. Sekarang Pak Wisnu kalau punya ini satu lagi, coba. Oke, kalau Pak Wisnu sekarang punya bagian yang seperti ini. Ini juga salah satu contoh gambar 3 dimensi. Jadi Pak Wisnu itu punya botol tumbler. Nah, Pak Wisnu akan gambarkan kira-kira tumblernya Pak Wisnu bentuknya seperti apa. Oke. Ini kira-kira botol tumblernya Pak Wisnu. Nah, oke. Nah, kalau kalian lihat, nah kira-kira kalau botol itu digambar secara 3 dimensi bentuknya akan seperti ini. Nah, ini kira-kira sudah ada terlihat ada volumenya. Kalau seperti ini tuh. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Panjangnya kira-kira yang mana? Kalau ini sebuah lingkaran, kalau ini sebuah lingkaran, ini jelas tingginya. Oke, panjangnya itu dari sisi ini ke sini. Oke, lebarnya dari tengah ke sini. Nah, ini panjang, lebar, dan tingginya semua ada. Itu lingkaran. Terus misalkan Pak Wisnu punya botol yang lain. Nah, itu berarti juga sama. Misalkan botolnya itu bentuknya seperti ini. Nah, botolnya itu sedikit berbeda. Oke, kira-kira seperti ini. Ini botolnya misalkan adalah botol yang kosong. Oke.
Nah, ini juga bisa disebut dengan gambar 3 dimensi. Jadi gambar 3 dimensi itu intinya seperti yang Pak Wisnu sampaikan tadi, dia terlihat punya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu panjang, lebar, dan tingginya juga harus proporsional atau sesuai. Ya, misalkan dia tidak terlihat terlalu panjangnya yang kanan panjangnya lebih panjang daripada yang kiri ya. Nah, atau bagaimana? Jadi terlihat proporsional seperti gambar yang Pak Wisnu tampilkan ini. Oke. Nah, oke. Itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Nah, untuk tugas kalian hari ini, silakan setelah ini kalian menggambar benda 3 dimensi ya, yang ada di sekitar kalian. Nah, boleh apa saja. Nanti silakan difoto dan dikirimkan ke Teams. Oke, begitu saja. Bendanya boleh apa saja yang ada di sekitar kalian. Pak Wisnu kasih pilihan aja kalau gitu. Misalkan kalian menggambar apa ya? Menggambar rumah boleh. Kalian menggambar apa ya? Sekumpulan botol atau sekumpulan gelas. Nah, jadi kalau menggambar gelas gak cuma satu. Lalu menggambar apa lagi ya? Kursi dan meja makan itu juga boleh. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, silahkan dilanjutkan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ketika di rumah ataupun di luar rumah, dan jaga kesehatan selalu. Pak Wisnu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dadah.